Ma'ana Qori. Ya itu nubuat ya sama senang. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Kira-kira nih guys, kenapa sih Ustadz itu baca Bible itu menangis? Ya, saya tidak mengerti ya apa maksud dan tujuannya. Mungkin netizen ada yang mengerti kira-kira Ustadz itu mengapa menangis. Silahkan tulis di kolom komentar. Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas suatu pernyataan yang sangat menarik dari Ustadz Kainama, bahkan membuat seorang ustadz menangis gara-gara disuruh baca Bible karena di situ ada nubuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sebelum jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk simak video ini. Ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, "Bacalah, Iqra." Lalu laki-laki itu menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah pakai pasal ya. Nah, Boleh baca dulu. berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, Silakan. sebentar Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana Ustaz. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, "Baiklah, baca ini," maka ia akan menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Ma'ana Qori. Ya itu nubuat ya sama senang. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama. Beliau membahas Alkitab di dalam Yesaya pasal 29 ayatnya yang ke-12. Jadi di situ ada seorang yang tidak bisa membaca, itu katanya nubuatan Nabi yang dipercaya oleh Kainama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya katakan bahwa bukan saya tidak menghormati Ustadz Kainama, tetapi karena beliau membahas Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen, termasuk saya punya hak untuk meluruskan tafsiran yang ngawur. Baik, mari kita bahas kembali kepada teks kita yang dibaca oleh Ustadz yang menangis tadi. Ya, kira-kira nih guys, kenapa sih Ustadz itu baca Bible itu menangis? Ya, saya tidak mengerti ya apa maksud dan tujuannya. Mungkin netizen ada yang mengerti kira-kira Ustadz itu mengapa menangis. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, baik, mari kita kembali ke teks kita.
Ya, inilah kelemahan kaum yang buta konteks, seperti Kainama yang pencomot satu ayat lalu dicocok-cocokkan, akhirnya cocok meskipun penyesatan. Mari saya mengajak kita perhatikan di dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-12. Di situ Alkitab mencatat, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca. Nah, ini katanya nih guys, seorang yang tidak dapat membaca itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan, lalu dengan membacakannya tidak dapat membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, jadi guys, mari kita perhatikan konteks ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa? Apakah benar ini nubuatan Nabi Muhammad SAW? Saya bisa pastikan ini tidak sama sekali berbicara tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan konteks ayat ini. Jadi dalam perikop ini jelas di situ ada LAI memberikan judul bangsa yang buta. Jadi kitab Yesaya ini khususnya pasal yang ke-29 ini sebenarnya berbicara tentang penghukuman atau penghakiman Allah kepada umat pilihan Allah, yaitu di kota Yerusalem. Jadi Allah mau menghukum kota Yerusalem. Pertanyaannya, mengapa Allah mau menghakimi? Mengapa Allah mau menghukum kota Yerusalem? Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di ayat yang di sini di ayat yang ke-13, di situ dituliskan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi kalau kita memperhatikan, bangsa ini datang kepada Allah bukan dengan hati, tapi hanya dengan mulut saja. Ya, bisa dikatakan lip service ya. Hanya di bibir saja mereka berkata memuji Allah, tetapi sebenarnya hatinya tidak. Maka dari itu Allah menghukum mereka. Seorang nabi tidak bisa melakukan tugasnya seperti biasa. Mereka dibutakan, bahkan para penglihat pada waktu itu Allah menudungi mereka. Nah, saudara dapat memperhatikan di situ di dalam ayat yang ke-10. Di situ Alkitab dengan jelas mencatat, sebab Tuhan telah membuat tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Jadi mereka semua tidak dapat melakukan tugas mereka sebagaimana mestinya. Karena apa? Allah telah menutup mata mereka. Allah telah menudungi mata mereka. Jadi jelas ya guys pada bagian ini. Nah, lalu di sini kita dapat perhatikan para pelihat itu tidak bisa melihat. Maka dari itu Alkitab mencatat penglihatan itu seperti sebuah kitab yang dimaterai. Nah, perhatikan nih guys di dalam ayat yang ke-11. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Termaterai itu artinya disegel. Seperti kitab yang disegel, seperti kitab yang dikunci. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat. Mengapa? Karena kitabnya sudah disegel, kitabnya sudah dikunci, kitabnya sudah termaterai, jadi gak bisa dibaca. Nah, apalagi di dalam ayat yang ke-12, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat
membaca. Nah, jadi jelas ya guys, kalau kita perhatikan bagian ini bukan berisi nubuatan tentang Nabi Muhammad, tetapi Allah menghukum atau penghakiman Allah kepada kota Yerusalem, kepada umat pilihan Allah, kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Maka di situ ada nabi-nabi tidak dapat melihat lagi. Penglihat-penglihat Allah menudungi sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Jadi jelas ya guys, bagian ini sekali lagi bukan merupakan nubuatan, tetapi penghakiman Allah kepada kota Yerusalem, umat pilihan Allah, bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jadi jelas ya, sekali lagi saya pastikan sejarah juga membuktikan bahwa ayat ini bukan berbicara tentang nubuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biarlah melalui video ini boleh membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan waras, dan kita hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.